Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini teman-teman semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin. Berapa UTBK nih? Udah dekat nih UTBK ya. Semangat terus, jangan kendor. Karena memperjuangkan PTN itu nggak mudah. Nggak sama sekali. Perlu perjuangan, doa. Nah, dan salah satu bentuk perjuangan kita adalah dengan belajar di sini. Di Sinus KSLP. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di mata pelajaran biologi ya dengan saya pengajarnya Rajid Faris. Setelah kemarin itu beberapa kali sama Teh Dia dan kebetulan kemarin itu 2 kali asinkronus. Asinkronus itu dikasih tugas tidak tatap muka. Karena kata Teh Dia kasihan kalian kan sore-sore gitu sudah lelah juga jadi kasih materinya dan tugasnya saja. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan secara tatap muka membahas tentang sel dan jaringan. Ini itu materi kelas 11 semester 1 dan semester 3 bab 1 dan bab 3. Kalau tidak salah saya. Nah, melalui materinya di sini ada sel itu membahas tentang makromolekul penyusun makhluk hidup. Tentunya kita harus membahas terlebih dahulu tahu apa saja molekul-molekul yang menyusun kita sebagai makhluk hidup. Nah, karena sel itu tidak terlepas dari kerja molekul-molekul tersebut. Sel tidak akan bisa bekerja tanpa adanya molekul-molekul itu. Makanya hari ini insya Allah akan kita bahas. Yang kedua ada organel sel dan fungsinya. Tentu bicara soal sel berarti kita bicara organel-organelnya dan fungsinya. Di mana organel-organel itu satu sama lainnya saling berhubungan, saling membantu, saling melengkapi dalam fungsinya, dalam kerjanya, di dalam sel, dan dalam metabolisme tubuh. Ketiga, di subbab sel itu akan membahas transportasi ekstraseluler, yang kelas 11 itu sudah kita kenal tentang transportasi aktif, transport pasif. Transport pasif itu mencakup difusi, osmosis, ya kan? Nah, itu insya Allah akan kita hangatkan kembali supaya bisa ingat kembali. Lalu yang keempat di bab sel ini ada pembelahan sel. Nah, sebetulnya mungkin di SMA dibahas di kelas 12 semester 1 ada bab tersendiri. Hanya saja kalau saya waktu itu di bab sel itu dikenalkan tahapan pembelahan sel. Jadi ya menurut saya tidak ada salahnya begitu. Diulas sedikit. Dan insya Allah materi pembelahan sel juga akan diperdalam di ini bab genetika. Ya, nanti dengan saya juga genetika. Nah, selain sel, kita akan membahas tentang jaringan. Hanya saja, di sini jaringan yang difokuskan adalah jaringan hewan. Oke. Ya, mohon maaf, sebentar. Jaringan hewan. Jaringan hewan itu ada 4 macam yang sekarang kita bahas. Sebetulnya masih banyak. Hanya yang kita bahas itu jaringan dewasanya. Kalau di tumbuhan kan ada jaringan dewasa itu jaringan epidermis dan sebagainya. Jaringan mudanya jaringan parenkim, ya kan? Kalau di hewan, jaringan dewasanya, jaringan yang sudah tua begitu, ada jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Insya Allah keempat ini akan kita bahas satu persatu. Oke, kalau dirasa kecepatan atau ada yang ingin ditanyakan, silakan sampaikan saja ya. Karena kita dikejar waktu ini. Materi 2 bab hanya dalam berapa jam? 3 jam ya. Organel sel dan fungsinya. Oh, ini salah berhenti. Oke, perkenalan dulu ya, intermezzo dulu. Nah, secara garis besar, sel itu terbagi menjadi 2 jenis. Ada sel prokariotik dan eukariotik. Nah, prokariotik itu tidak memiliki membran inti. Pro itu belum ya, belum mempunyai, belum ada, dan ya belum, sebelum. Nah, prokariotik artinya belum mempunyai membran inti, belum mempunyai kariot. Sehingga materi genetik dari sel prokariotik ini melayang-layang di sitoplasma.
Nah, tidak ditutupi oleh sebuah membran. Karena kalau sel manusia kan ada nukleusnya, nukleus itu ditutup oleh membran sehingga membentuk bulat begitu kan. Nah, kalau sel prokariot itu tidak ditutup oleh membran sehingga bisa kita lihat di sini ada nukleoid. Nah, nukleoid ini adalah materi genetik DNA-nya. DNA. DNA-nya tidak ditutup oleh nukleus. Bentuknya seperti ini saja di sitoplasma begitu. Sitosol. Nah, sitosol. Beda ya. Kalau sitoplasma itu semua keseluruhan isi sel selain inti selnya, selain nukleusnya. Tapi kalau sitosol hanya cairannya, cairan selnya saja. Baik, yang organisme dengan sel prokaryotik ini hanya kingdom Monera, hanya bakteri. Nah, ini udah di record belum ya? Oh, udah. Ya, aman. Takutnya belum di record, lupa saya. Kan kemarin juga ada request ya, minta di record. Nah, alhamdulillah sekarang saya record. Yang kedua ada sel eukariotik. Sel eukariotik ini materi genetiknya DNA-nya sudah ditutupi oleh membran inti sehingga tidak melayang-layang di sitosol. Nah, kita bisa lihat di sini nukleusnya. Nukleusnya berbentuk bulat ini, berbentuk bulat dan di luarnya ada inti. Nah, ada inti, ada membran, membrannya ganda. Di dalam membran ini barulah ada DNA, berbentuk kromatin, ya. Kromatin itu kumpulan, bukan kumpulan, lipatan-lipatan DNA yang melipat-lipat. Nah, di dalam inti sel ini ada DNA-nya atau materi genetiknya. Berbeda dengan prokariot, prokariot mah hanya berbentuk nukleoid ini, tidak ditutup oleh nukleus. Jadi melayang-layang di sitoplasma ini DNA nih. Gitu ya. Jadi sekarang bisa terbayang perbedaan antara prokariot dan eukariot. Sudah sering terdengar oleh kita. Lanjut. Ini nih ada sebuah jargon, sebuah kata mutiara mungkin ya. Sebuah jargon yang disampaikan oleh Rudolf Virchow. Omnicellula excellula, artinya semua sel itu berasal dari sel. Berarti ini semua sel berasal dari sel. Hidup kita itu berasal dari sel. Berkembang biak itu berasal dari sel. Jadi ini membuktikan bahwa sel adalah unit struktural, unit terkecil dari hereditas, begitu ya. Jadi sebelumnya kita amati setelah tadi membedakan antara prokariot dan eukariot, kita bedakan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Apa saja yang tidak ada di sel hewan, apa saja yang tidak ada di sel tumbuhan, perbedaannya apa saja ya. Bisa diamati di sini. Kita lihat ya, kita lihat. Di sini ada yang paling menonjol itu vakuola. Sel tumbuhan vakuolanya sangat besar, bahkan hampir mendominasi sel itu sendiri. Dan kalian kan pernah praktikum ini daun Rhodiola. Nah, daun Rhodiola itu kan berwarna ungu ya, berwarna ungu karena mengandung pigmen antosianin. Nah, pigmen antosianin itu berada di dalam vakuola, artinya si vakuola dari sel epidermis daun Rhodiola itu memenuhi selnya, sangat memadati sel lah, sehingga terlihat semuanya berwarna ungu. Nah, jadi sel tumbuhan itu vakuolanya sangat besar. Lalu perbedaan kedua adalah adanya kloroplas atau plastida ya. Di sel hewan tidak ada nih, kloroplas tidak ada, tidak ditemukan. Tapi di sel tumbuhan ada. Lalu perbedaan lain, di sini ada dinding sel. Kalau sel tumbuhan ada dinding sel tebal dan lumayan kaku, sehingga bentuk sel tumbuhan ini kaku, tidak seperti sel hewan. Sel hewan ini sebetulnya bentuknya lebih lentur, lebih mudah berubah-ubah. Kalau sel tumbuhan kaku. Adapun di sini ada organel yang tidak ada di sel tumbuhan, tapi ada di sel hewan, yaitu, nah ini nih, mana lisosom. Nah ini lisosom nih. Lisosom tidak ada di sel tumbuhan, ya kan? Nah, itu.
makromolekul fungsi makhluk hidup. Kita masuk ke makromolekul dulu. Teman-teman udah belajar enzim kan, metabolisme di kelas 12. Nah, enzim metabolisme. Nah, enzim itu apa? Enzim itu protein kan? Protein itu bukan benda hidup, bukan. Protein itu molekul-molekul tidak hidup. Molekul gabungan CH, O, dan NH, begitu kan? Nah, sehingga sangat luar biasa kita untuk hari ini. Bagaimana kita makhluk hidup tersusun dari dari struktur-struktur hidup, yaitu sel, jaringan, organ. Nah, ternyata semua sel itu diatur kerjanya oleh kerja makromolekul ini. Oleh kerja apa saja? Molekul-molekul karbohidrat, protein, lipid, dan asam nukleat. Tanpa adanya keempat molekul ini, tubuh kita tidak akan terjadi metabolisme. Dan seperti kata ilmuwan, bahwa hidup adalah kumpulan reaksi kimia dan fisika yang terjadi di dalam makhluk hidup. Wah, itu kata ilmuwan ya, kata ilmuwan biologi. Beberapa ada yang menyatakan begitu. Tapi artinya ketika tidak ada makromolekul ini, tidak terjadi metabolisme, tidak terjadi reaksi kimia dan fisika di dalam tubuh, sehingga manusia tidak akan hidup, makhluk hidup itu tidak akan hidup. Nah, makanya penting sekali makromolekul ini. Makromolekul itu apa? Makro itu besar, molekul itu ya molekul. Di dalam kimia ya sudah dikenal. Jadi bisa dikatakan makromolekul itu molekul-molekul yang besar. Maka besar, memang molekul-molekul di dalam tubuh kita ini karbohidrat, protein merupakan molekul besar, merupakan molekul yang kumpulan molekul-molekul kecilnya gitu. Nah, karbohidrat nih ya. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi dan penguat tubuh makhluk hidup. Dinding sel tumbuhan kan berasal dari terbuat dari karbohidrat sehingga keras dan kaku. Nah, kuat juga kokoh. Bentuk paling sederhana dari karbohidrat ya, kalau bahasa kerennya itu polimer, monomer, maaf. Monomernya itu adalah monosakarida. Mono satu, sakarida gula. Jadi satu gula. Nah, contoh dari monosakarida ini glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Glukosa ini biasanya di nasi, buah. Fruktosa udah di gula buah juga ya. Lalu jika dua monosakarida itu bergabung, nah dinamakanlah disakarida. Glukosa bergabung dengan glukosa menjadi maltosa. Glukosa bergabung dengan fruktosa menjadi sukrosa. Itu. Nah, jika ada banyak monosakarida ini, maka dinamakan polisakarida. Nah, karbohidrat yang kita kenal di dalam nasi itu polisakarida. Di dalam nasi itu ada apa? Amilum. Amilum itu tepung. Di dalam sayur-sayuran, buah-buahan ada apa? Selulosa. Terus di dalam tubuh kita yang nanti akan dibahas di bab pencernaan ya, bab pencernaan itu ada glikogen. Glikogen ini gula darah, gula simpanan yang akan digunakan ketika kita kehabisan energi, kehabisan bahan bakar. Gitu. Ini gula cadangannya. Dan kitin. Kitin itu biasa digunakan untuk jarum bedah dan juga merupakan struktur penyusun kulit krustase, udang yang begitu ya, krustase. Nah, selanjutnya molekul kedua itu ada protein. Nah, protein kita sudah tahu protein itu salah satu fungsi terpentingnya adalah sebagai enzim. Enzim itu sangat penting. Enzim itu mempercepat reaksi di dalam tubuh. Atau bahasa kerennya itu katalis, biokatalisator. Sehingga protein ini sangat penting. Nah, monomer dari protein adalah asam amino. Nah, asam amino ini ada sekitar 20 yang di dalam makhluk hidup ya. Yang di luar berbeda lagi. Protein tidak bisa berfungsi jika terkena suhu terlalu tinggi atau pH tidak optimal. Ya, seperti enzim, begitu enzim kan bekerja pada suhu optimal, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Dan juga pH-nya itu tidak terlalu asam, tidak terlalu, bukan. Kalau pH itu tergantung enzimnya apa, tergantung proteinnya apa. Enzim pepsin bekerja di asam. Ya.
Tuh. Sehingga beda-beda, ada yang netral, ada yang asam, ada yang basa. Kalau pH, kalau suhu biasanya optimal, tidak terlalu tinggi. Nah, kalau suhunya terlalu tinggi atau pH-nya tidak optimal, maka akan terjadi denaturasi. Denaturasi itu proteinnya rusak, tetapi masih protein, hanya saja sudah tidak berfungsi proteinnya. Begitu. Jadi proteinnya ada protein tapi tidak berfungsi. Misalkan kita makan makanan panas nih, di dalam mulut kita kan ada enzim apa namanya? Ya betul, enzim amilase, tialin amilase. Enzim amilase kalau dikena suhu panas itu akan denaturasi, sehingga kalau kita makan makanan panas, nah karbohidratnya tidak akan tercerna itu, karena enzim di mulut kita ini sudah denaturasi, sudah rusak, sudah tidak berfungsi begitu. Itu sekilas ya. Lalu ada lipid. Lipid ini merupakan gabungan antara asam lemak dan gliserol. Jadi asam lemak berikatan dengan gliserol menjadi lipid. Lipid itu tidak sama dengan lemak. Hati-hati ini. Lemak, lilin itu adalah contoh. Lemak, lilin, minyak itu termasuk contoh lipid. Nah, jadi lipid itu keseluruhannya. Lemak itu hanya salah satu contoh lipid. Fungsi dari lipid adalah menyusun membran sel dan sebagai cadangan makanan. Kolesterol itu penyusun membran sel. Jadi kalau tidak ada kolesterol, jelek juga. Tapi kalau kelebihan, menyumbat eh, namanya menyumbat pembuluh darah, jadi penyakit. Lalu yang keempat ada asam nukleat. Asam nukleat ini adalah molekul terkecil yang menyusun DNA. Asam nukleat ini terdiri dari molekul fosfat, glukosa, dan basa nitrogen. Sudah dipelajari ini di kelas 12 ya. Nah, ini ada gambarnya. Karbohidrat itu biasanya ini itu daun ya, daun tumbuhan. Daun tumbuhan kan mempunyai dinding sel, ada epidermis, ada dinding selnya itu dari karbohidrat, selulosa. Nah, ini bentuknya, mohon maaf terlalu kecil ya, bentuknya seperti ini. Dan jika digambarkan satu molekulnya, monosakarida itu satu molekulnya bentuknya adalah segi 6 atau segi 5. Ada juga yang tidak berbentuk seperti ini. Cuman memang kebanyakan seperti glukosa. Glukosa itu bentuknya segi 6. Nah, ini glukosa nih. Glukosa, kumpulan glukosa memanjang berikatan menjadi selulosa. Selulosa ini menyusun dinding sel tumbuhan. Dinding sel ini ada di epidermis daun. Selanjutnya protein. Ini kurang lebih bentuknya begini. Nanti kalau lebih lanjut lagi, protein itu ada struktur primer, tersier, struktur primer, sekunder, tersier, dan kuarterner. Ini adalah struktur kuarternernya. Ya, contohnya hemoglobin, bentuknya seperti ini. Bentuknya berbeda-beda sih, tidak sama. Biasanya kurang lebih begini. Kalau struktur tersier dan lain-lainnya itu akan dibahas kalau ikut lomba, dan juga dibahas untuk kalau sudah jadi mahasiswa biologi. Kalau untuk SBMPTN ya belum lah. Tapi kalau kalian mau tahu, boleh nanti tanya di PC. Tinggal hubungi saya. Soalnya kalau sekarang waktunya kepanjangan juga. Ini lipid nih, bentuknya seperti ini. Ini tuh yang kakinya asam lemak dan kepalanya adalah ada gliserol dan ada fosfatnya kalau ini. Karena ini kan membran sel ya. Membran sel itu kan ada fosfatnya. Makanya disebut fosfolipid. Gabungan antara fosfat dan lipid. Sayangnya nih fotonya kecil ya. Nanti saya bagikan lah ini fotonya. Ini steroid. Contohnya kolesterol. Kolesterol bentuknya seperti ini. Nah, ya. Ini asam nukleat. Asam nukleat itu jadi bentuknya DNA. Double helix begitu kan. Seperti tangga. Nah, ini susunannya ada fosfat, gula deoksiribosa, dan juga ada basa nitrogen. Jadi antara tiga itu asam nukleat. Nah itu untuk makromolekul perkenalannya hanya sampai di situ. Jika ingin lebih lanjut lagi, kuliahlah jurusan biologi. Ya.
atau nanti tanyakan saja ke saya lewat text ya. Sekarang kita bahas organel sel dan fungsinya. Organel di dalam sel yang hari ini akan kita bahas ada 11, banyak banget ya. Ada 11. Ada 11. Yang paling utama, yang pertama dan paling utama itu adalah nukleus inti sel. Kenapa utama? Karena organel ini mengatur kerja satu sel ya. Nah, salah satu nukleus berfungsi dalam mengatur kerja sel-sel lainnya, mengatur kerja organel dan mengatur berbagai proses dalam tubuh. Selain itu berfungsi juga untuk mengatur pewarisan sifat suatu individu, hereditas namanya. Kenapa bisa sepenting ini fungsi dari nukleus? Karena di dalam nukleus ini terdapat DNA dan gen. DNA dan gen ini akan dibahas di insya Allah genetika. Kita ingin mengenal nukleus, ini nukleus berukuran sekitar 5 mikrometer. Nah, harus diingat ya, kalau biologi itu harus ingat dan paham tentang ukuran-ukuran mikrometer, terus di mikron itu nanometer, ada angstrom juga, itu nanti akan dibahas. Dalam nukleus terdapat nukleus, anak inti. Nah, ini yang bulat ini. Anak inti ini sebetulnya gumpalan DNA, bukan gumpalan, lipatan-lipatan DNA yang mengumpul gitu, memadat. Jadi nukleolus. Anak inti atau nukleolus ini berfungsi sebagai sintesis ribosomal RNA. Nah, rRNA ini nanti dibahas di genetika, berfungsi untuk sintesis protein ya di ribosom nanti. Lalu di sekitar nukleolus terdapat kromatin. Terdapat kromatin yang merupakan DNA yang berlipat-lipat. Nah, ini adalah kromatin di garis-garis ini. Kromatin ini adalah DNA sebetulnya. DNA memanjang, DNA dengan mengikat dengan protein histone dan protein lainnya, jadilah kromatin gitu ya. Jadi itu DNA sebetulnya yang mengatur hereditas, mengatur kerja tubuh juga. Pokoknya nanti dibahas di genetika bahwa ternyata DNA itu, wah, masya Allah, sangat luar biasa kerjanya, fungsinya sangat hebat. Nah, kromatin, kromosom ini akan dibahas di genetika, bisa dibaca. Di permukaan membran inti ini terdapat pori-pori. Nah, ini pori-porinya, pori-pori inti yang menembus membran. Jadi ini tuh sampai ke dalam membran ya, menembus membran, melubangi membran lah ya. Fungsinya apa? Sebagai jalur keluar masuk beberapa protein dan ribosomal RNA. Gitu ya. Kita ulas sedikit aja ya. Jadi ribosomal RNA itu kan ada di sini. Sementara RNA itu bekerjanya di ribosom, ya kan? Ya, iya dong. Nah, di ribosom kan, ribosom adanya di sitosol, di luar inti. Makanya rRNA itu harus keluar dari nukleolus, makanya keluarnya lewat pori-pori inti ini, gitu ya. Ribosom. Nah, ribosom ini berfungsi dalam sintesis protein. Nanti dibahas lebih lanjutnya di bab genetika, di mana kita membahas sintesis protein yang dari proses transkripsi dan lain-lain, itu sudah dijelaskan di SMA. Nah, nanti kita ulas lagi di bab lain dengan saya. Ribosom itu kalau di gambar atau di mikroskop terlihat seperti bulat. Namun sebetulnya ya bentuknya seperti ini ya. Lebih ini adalah proses sintesis proteinnya. Ini ribosom ya. Ada subunit besarnya, ada subunit kecilnya. Nah, ini yang putih dan merah adalah ribosom. Fungsinya ya sintesis protein, menghasilkan protein, makanya fungsinya sangat penting di sini. Lalu ada retikulum endoplasmik. Retikulum endoplasma ada dua macam ya. Ada retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus.
Ini yang kasar nih, yang seperti labirin, seperti saluran begini, seperti selokan. Dan juga retikulum endoplasma halus. Nah ini ya, yang menonjol seperti apa ini? Vesikula ya. Apa yang membedakan antara dua ini? Retikulum endoplasma kasar itu ditempeli oleh ribosom. Jadi ada ribosom di sini. Sehingga fungsi dari retikulum endoplasma kasar adalah sebagai tempat sintesis protein. Ya karena ditempeli oleh ribosom. Ribosom sintesis protein di situ, ya kan? Oke. Lalu ada retikulum endoplasma halus. Bentuknya seperti ini nih, seperti vesikula dan tidak ditempeli ribosom, tidak ada ribosomnya. Fungsi dari retikulum endoplasma halus untuk sintesis lipid, metabolisme karbohidrat, penyimpanan ion kalsium, dan detoksifikasi racun. Nah, jadi kalau ada racun yang masuk ke dalam tubuh, yang mendetoksifikasinya itu adalah retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma juga mengandung banyak enzim di sini. Jadi bekerja banyak terjadi metabolisme dan reaksi kimia. Karena kan tadi sintesis lipid, metabolisme karbohidrat, itu kan perlu enzim yang tidak sedikit. Detoksifikasi racun juga, nah, makanya ada banyak enzim di retikulum endoplasma halus. Ada aparatus Golgi. Sementara sederhananya aparatus Golgi ini berfungsi untuk modifikasi bentuk hasil metabolisme seperti protein. Protein kan sudah dihasilkan di retikulum endoplasma, dihasilkan oleh ribosom. Nanti protein itu dibawa oleh saluran-saluran vesikular yang nanti itu mencapai badan Golgi, dan di badan Golgi akan dimodifikasi bentuknya sehingga bisa berfungsi dengan sebagai protein, enzim dan sebagainya, ada yang menjadi hormon begitu. Dan juga badan Golgi ini berfungsi sebagai transportasi sel, berkaitan langsung dengan transportasi zat di dalam sel, disebutnya endomembran, sistem endomembran. Tapi di SMA itu rasanya tidak dibahas sistem endomembran, jadi lewat saja. Dan badan Golgi itu bentuknya seperti saluran, ini kan ada bagian sisterna, ada bagian lumen, ada bagian trans. Tidak terlalu diperdalam kalau di SMA, sebatas tahu aja. Salah satu fungsi lain dari badan Golgi itu berkaitan dengan transportasi dalam sel, dan letaknya itu di dekat nukleus, tidak jauh-jauh dengan nukleus lah. Entah itu di samping, di sisi, di belakang, dimanapun lah ya. Yang penting di dekat nukleus. Ada lisosom. Lisosom ini ibaratnya organel pencernaan sel. Kalau organ pencernaan kita itu ada lambung, usus, dan lain-lain, maka di dalam sel itu ada satu organel yang berfungsi sebagai pencernaan, yaitu lisosom. Lisosom ini adalah kantong bermembran yang berisi enzim-enzim hidrolitik yang digunakan oleh sel hewan untuk mencerna makromolekul. Lisosom berfungsi dalam proses pencernaan sel. Lisosom memakan dan membuang berbagai zat. Nah, jadi lisosom itu memakan berbagai zat, lalu proses dibuang, makan, dibuang, begitu. Ada 3 macam zat yang dimakan. Ada organel, organel yang sudah tua, ada zat makanan, dan ada benda asing seperti bakteri dan juga virus, itu nanti dimakan ya oleh lisosom. Ada 3 macam cara lisosom memakan zat. Pertama, fagositosis. Itu memakan fagosit ya. Benda-benda asing seperti virus, bakteri, nah itu oleh fagositosis. Lalu ada endositosis. Endositosis itu proses pemasukan makromolekul dari luar ke dalam sel. Jadi dari luar sel, ada yang harus masuk ini zat. Bisa lewat lisosom, begitu dimakan, dibawa dalam sel, dikeluarkan di tempat yang dibutuhkan. Terakhir ada autofag. Autofagi ini adalah mencerna organel-organel yang sudah tua dan rusak. Auto kan diri sendiri, fag itu memakan. Jadi autofag ini memakan diri sendiri.
Biasanya mitokondria sudah rusak dimakan oleh lisosom, dibuang. Lalu organel keenam ada vakuola. Vakuola ini berisi air dan dibatasi oleh sebuah selaput yang dinamakan tonoplas. Jadi tonoplas itu dinding yang membatasi cairan vakuola ini. Sebetulnya dindingnya hanya selaput. Kalau selaput kan, maaf sebentar ya. Baik, kita lanjut. Vakuola ini fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan. Di vakuola ini biasanya terdapat zat amilum, ya kan, butir-butir amilum. Makanya kenapa di tumbuhan banyak amilumnya, karena ada vakuolanya juga besar, sehingga banyak zat ergastik itu terlalu jauh. Sehingga banyak butir amilum yang tersimpan di dalam selnya. Lanjut, bos. Allah, kalau like dong. Suara saya terdengar jelas kan, tidak putus-putus, apalagi nyambung-nyambung. Oke, selanjutnya ada mitokondria. Nah, ini sudah berapa menit ya? Mitokondria ini berfungsi untuk respirasi sel, menghasilkan energi. Oh, ini nih mitokondria. Penjelasannya ini. Ya, mitokondria bentuknya seperti ini ya. Strukturnya nantilah di metabolisme dibahas lebih lanjut. Sekarang hanya secara umum saja. Mitokondria disebut sebagai organel semi-autonom. Semi-autonom maksudnya. Semi-autonom ini artinya bekerja sendiri. Semi bekerja sendiri. Kenapa? Karena di dalam mitokondria ini memiliki DNA sendiri, sehingga oh ini bisa bekerja sendiri, mengatur hidupnya sendiri, mandiri lah ya. Sehingga disebut semi autonom, ya. Ini penting. Mitokondria dilapisi oleh membran ganda. Nah, jadi ini mitokondria ya. Nah, si lapisan luar ini membrannya ini itu double gitu, berlapis-lapis. Bukan berlapis-lapis ya, ada 2 lapis begitu. Sehingga lebih kuat. Di organel inilah bahan makanan, air, dan oksigen yang kita dapat diproses untuk menghasilkan energi dan tersisa yang nanti akan dibuang. Itu, jadi metabolisme ya berkaitan dengan menghasilkan energi, terutama di makhluk hidup heterotrof. Ya lo heterotrof ingat nggak apa? Jadi heterotrof itu yang tidak bisa memasak makanannya sendiri. Ya, iya saya heterotrof. Ya, teman-teman juga kalau masih dari ibu yang masakin itu heterotrof. Tapi kalau ibu kalian bisa masak itu namanya autotrof. Enggak dong, enggak gitu. Itu kan tumbuhan. Ya kali ibu kalian fotosintesis kan, pagi-pagi berjemur. Lagi apa bu? Fotosintesis. Ya Allah. Enggak. Tapi kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya ada organel plastida. Plastida itu macam-macam ya. Salah satu contohnya adalah kloroplas. Kloroplas adalah organel yang berfungsi untuk fotosintesis. Ada juga yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan seperti kromoplas, leukoplast, amiloplas juga menyimpan amilum. Jadi plastida ini sebuah organel yang mirip, tapi dengan mengandung pigmen yang berbeda, fungsinya juga jadi berbeda. Kloroplas nih mengandung pigmen klorofil. Ingat, kloroplas itu plastidanya.
organelnya. Nah, klorofil itu pigmennya, zat warnanya. Nah, jadi berbeda ya antara kloroplas dan klorofil. Kloroplas ini berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Jadi di tumbuhan ini sangat penting fungsinya. Lalu ada leukoplas. Bentuk dewasa itu tanpa pigmen, jadi tidak berwarna. Fungsinya sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Lalu ada kromoplas. Kromoplas ini mengandung pigmen karotenoid, sehingga warnanya menjadi kuning maksud saya. Mau bilang kuning malah jadi hijau. Aneh. Maafkan. Kromoplas ini sehingga berwarna kuning oranye, kurang lebih seperti itu. Ada di wortel biasanya nih, banyaknya di wortel, sehingga wortel itu kan warnanya oranye ya kan, itu karena banyak kromoplasnya, sehingga wortel itu menyimpan cadangan makanan di situ, karena ada banyak kromoplas, amilum-amilumnya disimpan di situ. Ada amiloplas tempat menyimpan amilum, lalu elaioplas menyimpan minyak, jadi proteinoplas menyimpan protein. Nah, ini ada proplastid ya. Proplastid itu adalah calon plastida yang belum jadi. Di kelas 12, bab pertama itu kita belajar perkecambahan tumbuhan. Ya, ada bagian cotyledon ya kan. Nah, di cotyledon itu sebetulnya ada proplastida, prochloroplas. Jadi belum menjadi kloroplas kalau tidak terkena cahaya matahari. Nah, itu contohnya proplastida. Nah, itu setelah saja. Ada yang ditanyakan? Nah, selanjutnya ada peroksisom. Bisa dibaca, peroksisom itu mengandung enzim yang dapat mentransfer hidrogen dari seluruh macam substrat. Nah, di kelas 12 ya, pernah praktikum yang daun pepaya itu enzim apa ya, lupa saya. Nah, itu kan enak ya. Nah, itu salah satu contoh kerja peroksisom karena menggunakan hidrogen peroksida. Itu. Ini ada di tumbuhan, sangat banyak di tumbuhan. Karena tumbuhan tidak punya lisosom, maka gantinya peroksisom. Nah, ada fungsi-fungsi lain dari peroksisom. Fungsinya sebagai bahan bakar respirasi sel yang dihasilkan dari perpecahan asam lemak. Lalu pada bagian dalam sel hati berfungsi menetralisasi racun yang disebabkan oleh alkohol dan senyawa kimia berbahaya lainnya. Sebagai penghasil suatu enzim katalase, ingat enzim katalase yang kelas 12 itu ya kan, sebagai penghasil suatu enzim katalase dan oksidase yang memiliki fungsi untuk memindahkan hidrogen dari substrat agar bisa bereaksi dengan oksigen dan menghasilkan hidrogen peroksida. Nah, ini yang jadi praktikum kelas 12 itu. Udah, lanjut. Sitoskeleton. Ibaratnya ini rangka sel. Sel bisa berbentuk seperti itu, bentuknya tetap karena ada rangka. Bagaimana kita makhluk hidup, kenapa bisa berdiri tegak, kenapa bisa tidak play kalau bahasa Sundanya, karena ada rangka, ada tulang. Sel juga punya rangka, sehingga bentuknya itu tetap kokoh, bisa bertahan, tidak tiba-tiba penyeh, tidak tiba-tiba tidak beraturan, tidak, karena ada sitoskeleton yang mengatur bentuknya. Sitoskeleton jadi kurang lebih sebagai rangka sel. Sitoskeleton ini ada 3 jenis komponennya, komponen penyusunnya. Ada mikrotubulus, mikrofilamen, dan filamen intermedier. Nih, bisa dibaca nih perbedaan antara mikrotubulus, mikrofilamen, dan filamen intermedier. Jadi strukturnya jelas berbeda. Silahkan dibaca saja. Nah, ini adalah bentuk di bawah mikroskop. Seperti ini kurang lebih. Ini mikrotubulus, ada intinya juga. Lalu ada mikrofilamen atau filamen aktin dan filamen intermedier. Bentuknya jelas berbeda. Kurang.
Kalau digambarkan supaya lebih mudah dipahami, seperti ini, seperti tabung mikrotubulus tuh. Ini tabung, rangkap, dan mikrofilamen seperti inilah ya. Dan filamen intermediate ini ya. Lanjut. Organel terakhir adalah dinding sel. Dinding sel hanya dimiliki oleh tumbuhan, ya, tumbuhan. Jadi hanya tumbuhan yang punya dinding sel. Dinding sel ini tersusun dibangun oleh selulosa. Kalau tumbuhan, hemiselulosa juga tumbuhan itu. Dan tumbuhan ada beberapa yang mengandung lignin, lignin dan pektin. Ini semuanya adalah karbohidrat, polisakarida ini. Selulosa hanya beda-beda jenis dan beda sifat pula. Biasanya yang mengandung lignin dan pektin itu yang sudah tua, seperti klerenkin di kelas 11 pernah belajar klerenkin. Nah, itu kan keras-keras. Contoh klerenkin kan batok kelapa ya kan. Batok kelapa itu keras karena dindingnya itu menebal, sudah menebal, ada dia mengandung pektin dan lignin sehingga lebih keras lagi. Nah, berbeda dengan jamur. Dinding sel jamur tersusun dari kitin. Kitin itu yang kulit udang, kulit krustase, udang, lobster, dan sebagainya. Dan berbeda dengan lagi bakteri. Bakteri itu protein berupa peptidoglikan. Kemarin di pertemuan pertama sudah dibahas tentang dinding sel bakteri ya, dan peptidoglikan. Ini strukturnya paling luar ada lamela tengah. Lamela tengah ini menyambungkan antara dinding sel satu dengan dinding sel lainnya. Jadi ini dinding sel. Nah, di sana ada dinding sel lagi. Nah, ini pembatasnya, penghubungnya. Begitu. Satu untuk dua, ya. Satu untuk bersama, satu untuk semua. Kalau lamela tengah itu. Nah, ini dinding sel primernya, dinding sel yang tersusun, terbangun atau apa ya? Terbentuk ketika pertama kali sel membelah. Ketika masih muda. Lalu ada dinding sel sekunder, ketika ini sudah menua, tumbuh lagi dinding sel di dalam yang menuju ke dalam gitu. Bukan menuju keluar, menuju ke dalam sel. Nah, kurang lebih begitu organel sel dan fungsinya. Sekarang menuju transportasi sel. Kelas 11 kita sudah mengenal ada transfer aktif, transfer pasif. Nah, ini akan dibahas sekarang, diulas lah ya. Karena udah di sekolah. Oke? Halo, sebentar ya. Oke, transportasi transport sel itu ada dua macam, ada yang pasif dan aktif. Bedanya kalau pasif itu tidak membutuhkan energi, jadi si zat itu keluar masuk sel itu tidak memerlukan energi, tidak memerlukan ATP, langsung saja. Ada tiga macam kalau yang pasif, ada difusi, osmosis, dan difusi terfasilitasi. Difusi itu molekul-molekul bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Jadi apabila konsentrasi di luar sel itu lebih tinggi, molekul-molekul akan melewati membran sel begitu saja, melewati masuk ke dalam sel karena konsentrasi sel itu lebih rendah, gitu ya, kurang lebih. Jadi hanya melewati membran sel aja dari luar sel itu. Nah, ada osmosis. Osmosis ini perpindahan air dari konsentrasi rendah ke tinggi. Jadi yang berpindahnya air, bukan molekul-molekul. Air juga molekul, tapi ya molekul selain air. Dari konsentrasi rendah ke tinggi kalau osmosis, berbeda dengan difusi. Jadi supaya mudah osmosis itu, ingat lagu Bang Haji Roma Irama, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, yang konsentrasi tinggi semakin ini apa, semakin pekat,
Kenapa? Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Jadi yang konsentrasi tinggi semakin banyak air, yang konsentrasi rendah makin sedikit airnya, begitu. Lalu ada difusi terfasilitasi. Sama seperti difusi dari konsentrasi tinggi ke rendah, hanya saja kalau difusi terfasilitasi, molekul itu tidak melewati membran sel secara langsung. Ada jalurnya, jalur khusus, bukan jalur orang belakang, bukan. Ada jalur khusus, yaitu melewati protein transport. Nanti saya perlihatkan gambarnya. Nah, yang osmosis tadi, bukan yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya ya. Osmosis, kenapa air berpindah dari konsentrasi rendah ke tinggi? Karena kan kalau konsentrasi rendah artinya airnya kebanyakan, molekulnya sedikit. Kalau konsentrasi tinggi atau hipertonis, bahasa gayanya, kan sudah dipelajari kan itu. Kalau konsentrasi tinggi atau hipertonis, itu molekulnya banyak, airnya sedikit. Makanya supaya balance, supaya seimbang, itu air yang banyak atau molekul sedikit pindah ke yang molekulnya kebanyakan, sehingga seimbang. Jadilah isotonis seimbang, kan? Belum. Ini osmosis. Di sini kita lihat molekulnya sedikit di sini, dan di sini banyak. Supaya sama konsentrasinya, jadi tidak terlalu pekat yang ini dan ini tidak terlalu encer, maka airnya berpindah, merembes, pindahlah ke yang konsentrasinya banyak, pekat, tinggi. Supaya di sini konsentrasinya sama, di sini konsentrasinya sama. Kan di kimia itu konsentrasi adalah perbandingan antara massa zat terlarut dan volume pelarut, ya kan? Jadi supaya di sini molekulnya sedikit, supaya sama airnya juga kurangin. Dari peristiwa dari peristiwa osmosis ini ada 3 keadaan. Ada apa? Jika sel ada di larutan hipertonis, maka sel hewan akan lisis, pecah. Kenapa? Karena air-air di luar itu akan masuk ke dalam sel, sehingga sel itu penuh, pecah. Lalu kalau tumbuhan itu keadaannya turgid, tidak pecah, hanya saja mengembung, penuh. Dan ini adalah keadaan normal bagi sel tumbuhan. Dan jika sel ada di larutan isotonis, balance, konsentrasinya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, maka sel hewan akan ada dalam keadaan normal. Nah, ini sel darah-darah bentuknya normal, di konkav. Dan sel tumbuhan akan flaccid. Flaccid itu lembek, akan menjadi lembek. Nah, selanjutnya, kalau sel ada di larutan hipertonik, jadi si larutan luarnya itu lebih pekat, lebih tinggi konsentrasinya, maka sel hewan akan ini plasmolisis, krenasi, ya, bisa jadi mengkerut. Dan kalau tumbuhan disebutnya plasmolisis, sama-sama mengkerut. Kenapa bisa terjadi? Karena cairan di dalam selnya itu keluar, sehingga cairan di dalam sel sedikit dan mengkerut, gitu ya. Oke. Ada transport. Oh, ini balik lagi. Oh. Nah, ini bagannya untuk yang selain osmosis, selain difusi. Jadi sini konsentrasinya tinggi, di sini rendah. Masuklah ke sini molekul-molekul itu. Ini difusi biasa melewati membran sel. Nah, kalau yang difusi terfasilitasi, ini yang segitiga nih, molekul segitiga. Melewati protein transport dulu, tidak melewati membran sel secara langsung. Ada pula transport aktif, sini dibantu oleh protein integral, dan di sini ada ATP yang dikeluarkan untuk mengaktifkan ini nih, protein integral, dan menyedot memasukkan molekul-molekul yang ada di luar. Oke.
sensor yang transport aktifnya belum kemasukan. Nantilah menyusul ya. Oke, kita sudah dulu sampai di sini untuk selnya. Nah, ini pembelahan sel bisa dibaca di sini. Ini adalah tahapan mitosis ya, pembelahan sel mitosis. Nanti di genetika dibahas kembali apa itu mitosis, meiosis, dan tahapan-tahapannya. Jadi kurang lebih seperti ini. Baik, terima kasih. Setelah istirahat nanti akan dilanjutkan dengan jaringan. Kita akan bahas jaringan epitel, ikat, otot, dan jaringan saraf. Kalau ada yang ditanyakan, bisa nanti ditanyakan ya setelah kelas. Sekalian sajalah ya. Sekarang silakan istirahat. Saya stop share dulu. Recording.